Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryoza Najwa Aisyah dari SMP Khairun Tuban. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi seperti ini. Awalnya saya kira dengan dipulangkannya kami dan diberlakukan sistem pembelajaran secara daring itu akan menyenangkan. Bahkan saya sudah membayangkan nanti saya akan seharian penuh memegang ponsel ataupun laptop, bermalas-malasan dengan alasan tugas yang banyak dan lain sebagainya. Dan keduanya itu sama-sama terwujud. Tetapi itu sangat jauh dari kata menyenangkan yang saya bayangkan. Kenapa? Karena contohnya saja seperti ini. Waktu itu pembelajaran daring mulai berlangsung saat mendekati jadwal penilaian akhir semester. Jadi beberapa materi yang diberikan kepada kami itu sedikit lebih banyak. Bahkan sebelum kami pulang, kami dibekali beberapa kertas yang berupa tugas untuk kami kerjakan sesuai mata pelajaran daringnya. Contohnya saja, mapel IPS. Lembaran yang kami terima waktu itu berisi tentang nama-nama organisasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Saat tiba pada jadwal daringnya, kami diminta usaha untuk mencari penjelasan tentang nama-nama organisasi tersebut melalui internet ataupun melalui buku. Nah, di awal berlangsungnya pembelajaran daring, rasanya hanya biasa-biasa saja. Tugas yang diberikan pun masih sedikit dan mudah dikerjakan. Namun, seiring berjalannya waktu, tugas yang diberikan rasanya semakin banyak dan berat untuk dikerjakan. Bahkan saat Ustazah menyampaikan materi di grup kelas, saya hanya menyimak dalam diam. Kenapa? Karena sulit bagi saya untuk menerima dan memahami materi yang disampaikan secara tidak langsung. Membuat saya pusing saja. Padahal awalnya pihak sekolah memutuskan untuk memulangkan kami hanya selama 2 pekan, tidak lebih. Namun karena penyebaran COVID-19 yang tidak kunjung reda dan terus berlanjut, akhirnya sekolah pun menambah waktu pembelajaran daring menjadi 2 pekan lagi, dan itu terus bertambah hingga menjadi 3 bulan. Dan saya pun mulai jengah untuk mengikuti pembelajaran daring. Bahkan saking malesnya saya untuk mengikuti daring, untuk menghitung 3 kali 4 pun saya menggunakan kalkulator yang ada pada ponsel. Lama-kelamaan efek buruk dari daring pun mulai menyerang saya. Apa itu? Malas. Oh ayolah, saya sudah malas sejak minggu kedua pembelajaran daring. Dulu yang awalnya diwajibkan untuk mengirim foto saat sebelum memulai pelajaran, sekarang untuk mandi pun saya malas. Dan saya tidak niat untuk mengikuti daring. Saya pun mengikuti daring di atas kasur, tidur-tiduran, ditemani laptop, dan beberapa camilan. Saya tidak mengikuti daring dengan serius. Justru saya mengambil kesibukan lain, yaitu bermain roleplay atau biasa kita sebut dengan RP. Tapi dengan bermain roleplay tersebut, itu menjadikan saya lebih malas untuk mengikuti daring. Akhirnya, saat tiba waktu pelajaran semester, saya kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut. Banyak sekali soal yang tidak bisa saya kerjakan. Akhirnya itu membuat sebuah ide buruk terselip di dalam pikiran saya. Apakah itu? Ide tersebut adalah membuka web atau membuka buku untuk membantu saya dalam mengerjakan soal ujian. Sungguh buruk ya, jangan ditiru. Namun, walaupun saya melakukan kecurangan tersebut, itu sama saja tetap tidak membantu saya untuk membuat nilai saya menjadi baik. Bahkan nilai saya lebih turun. Hampir seluruh mata pelajaran nilai saya menurun. Hampir di seluruh mata pelajaran pula
saya mengikuti remedi. Tapi saya bukannya termotivasi untuk membuat saya lebih bagus dengan adanya remedi, justru saya malah kesal. Dan saya pasrah saja dengan nilai saya nanti. Saya tidak peduli kalau nilai saya nanti jelek. Nah, akhirnya hari pembagian rapot pun tiba. Rapot itu berbentuk dalam file PDF yang dikirim ke wali santri kami masing-masing. Rapot itu sempurna terkirim ke ponsel bunda saya. Nah, saya menduga mungkin sebentar lagi bunda akan meneriaki saya dan memanggil saya karena nilai saya turun. Dan tak lama kemudian, benar, bunda saya memanggil saya lalu menceramai saya karena nilai saya turun. Kok bisa sih nilaimu turun? Kok bisa sih kamu dapat C? Dan lain sebagainya. Saya pun hanya diam karena saya tak tahu harus berbuat bagaimana. Setelah penerimaan rapot itu pun kami diliburkan beberapa minggu. Saat kelas 9 pun saya masih tetap malas, tidak ada motivasi untuk belajar sama sekali. Dan selama 1 minggu terakhir pembelajaran daring, itu saya melewati secara sama persis seperti daring sebelumnya, yaitu hanya masuk ke grup kelas, mengisi absensi, lalu keluar, dan entah saya memutar musik, membuka YouTube, dan lain sebagainya. Tapi sesekali saya kembali ke grup kelas, memeriksa apakah Ustazah mencari saya, apakah Ustazah akan memberi saya pertanyaan. Jika tidak, saya pun kembali ke aktivitas sebelumnya. Dan di waktu yang bersamaan, karena saya merasa nilai saya paling rendah, saya merasa paling tidak bisa di kelas, semangat dan motivasi saya untuk belajar pun kembali muncul. Akhirnya, saya mengikuti pembelajaran kembali dengan serius dan baik. Semoga dengan itu nilai saya bisa kembali menjadi lebih baik lagi. Dan teman-teman, percayalah, seenak apapun kalian daring di rumah, tidak akan bisa pernah menggantikan nyamannya dan ada rasa semangatnya saat kita mengikuti pembelajaran di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.